Hello guys and welcome back to my channel Gironime. Di video kali ini kita bakal lanjutin pembahasan light novel untuk anime Shin no Nakama Janai to Yusa untuk chapter yang ke-10. Nah, di part sebelumnya kita udah bahas chapter 9-nya dan di sini kita bakal lanjutin guys untuk light novel anime Shin no Nakama Janai to Yusa chapter 10. Nah, tapi sebelum kita ke light novelnya, seperti biasa, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan tekan juga tombol notifikasi lonceng supaya nggak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Kalau sudah, langsung saja, ini dia. Nah, oke, untuk chapter 10 di sini kita bakal lanjutin dari chapter 9 yang dimana si Rit ini udah tinggal bareng si Red. Nah, jadi buat kalian yang belum lihat dari awal dari light novel chapter yang 1, bisa cek aja di playlist. Nah, di situ kalian bisa lihat videonya dari awal. Nah, tapi kalau mau cuma chapter 10 nggak masalah, langsung aja, ini dia. Nah, untuk chapter 10 judulnya adalah Pagi Hari Yang Mereka Lalui Bersama. Oke, ini dia. Esok harinya, saat bangun karena Red tidur di lantai menggunakan kantong tidur yang sempit, membuat punggungku terasa begitu nyeri. Oh, sambil menolehkan kepala, Red melihat Red sedang tertidur pulas. Red tersenyum kecil sambil mengingat obrolan kami semalam. Bertengkar tentang siapa yang akan tidur di tempat tidur. Nah, karena di sini tempat tidurnya cuma ada satu, guys. Red lantas menawarkan diri untuk tidur di lantai. Red pun menolak dan bersikeras yang akan tidur di lantai. Nah, tentu saja di sini Red nolak ya untuk tidur di kasur. Tapi setelah 1 jam, mereka lantas melakukan kertas batu gunting atau batu gunting kertas. Red pun menang dan memutuskan akan tidur di lantai. Sungguh pertengkaran yang konyol. Karena aku sudah terbiasa berpetualang, tidur di kantong tidur bukan masalah bagi si Red. Ya, karena waktu petualangan dia dulu juga dari Hero Party ya, tentunya tidur di kantong tidur udah biasa lah ya. Selama musim panas di kota Sultan membuat pagi hari terasa panas. Di daerah lain sudah musim gugur, sedangkan kota Sultan butuh 1 bulan lagi untuk memasuki musim gugur. Di kota Sultan, air yang berasal dari aliran sungai biasanya digunakan untuk keperluan rumah tangga, sedangkan air dari sumur biasanya untuk diminum. Selain itu, minuman beralkohol seperti anggur atau el populer sebagai pengganti air minum, dan minuman beralkohol tersebut biasanya dikonsumsi oleh anak-anak juga. Waduh, anak-anak udah bisa minum anggur atau el. Waduh, mantap tuh. Saat aku membuat sarapan, entah kenapa senyuman Rit terbayang di kepalaku. Meskipun hari pertama sejak kepindahan Rit, entah bagaimana aku seperti sudah terbiasa untuk menjalaninya. Saat Rit selesai memasak, tiba-tiba Rit menyapanya. Dia melihatku dan tersenyum, lalu pergi ke kamar mandi untuk membasuh wajahnya. Oh ya, di dapur ada air dingin, kau boleh menggunakannya kok. Tidak perlu. Aku pun mendengar Rit sedang melantunkan sihir di kamar mandi. Aku berpikir kenapa dia harus repot-repot menggunakan sihir hanya untuk mendinginkan air. Enaknya, memikirkan betapa susahnya aku mengambil air di sumur di pagi hari membuatku merasa iri dengan mereka yang mempunyai perlindungan ilahi yang bisa merapalkan sihir. Aku meletakkan makanan di atas meja. Ini setelah selesai masak ya. Wow, kelihatannya enak. Rit sudah kembali dari kamar mandi. Meski sudah membasuh wajahnya, Rit masih terlihat berantakan saat duduk di kursi. Dia merentangkan tangannya dengan biayamannya yang kumal, bahunya kelihatan. Rit, apa kau tipe orang yang tidak suka bangun pagi hari? Enggak kok, hanya saja si Rit belum terbiasa tidur di tempat tidur yang berbeda. Jadi Rit agak kesulitan tidur. Rit baru tahu. Selamat makan. Red mulai makan sarapannya dengan lahap tanpa memperdulikan omongan Red. Meskipun dia bilang kesulitan tidur, tapi dia terlihat begitu pulas ya saat tidur. Red tersenyum ringan dan mengambil sendok. Musim panas di kota Sultan pagi hari yang begitu terasa panas perlahan-lahan berlalu sembari kami mengobrol. Red menuangkan air dingin yang di dalamnya terdapat irisan lemon yang sedang mengambang, kecangkir dan meneguknya. Enak.
Tanpa sadar Red tersenyum saat mendengarnya. Sehabis sarapan dan mencuci piring, kami minum teh dingin sambil mengobrol tentang apa yang akan dilakukan hari ini. Haruskah kita mengeluarkan semua isi item box milikmu seperti yang kau bilang kemarin? Tidak bisa, aku bisa melakukannya sendiri kapan saja kok. Daripada itu, bukankah lebih baik kita melakukan hal-hal penting terlebih dahulu? Baiklah, lalu apa kita harus mengambil tempat tidur beserta barang-barang yang kau perlukan? Tidak perlu, itu nanti pasti takkan muat di ruangan ini. Itu bukan alasan kenapa si Reed nggak bisa tidur kok. Aku juga sudah memiliki rencana untuk membeli tempat tidur baru dan mengambil lukisan dari rumahku. Lalu kita bisa memajangnya di apotek. Nah, jadi si Reed ini berniat bakal beli tempat tidur guys, dan mengambil lukisan yang ada di rumah. Jangan meremehkan kekuatan dari karya seni, oke? Menempatkan sebuah karya seni yang cocok pasti akan memikat pembeli. Sambil berbelanja nanti mungkin kita bisa membeli beberapa hadiah sebelum meminta izin untuk penjualan anestesimu. Nah, jadi di part sebelumnya si Red ini udah mau menjual item atau resep originalnya ya, yang bakal berpeluang tinggi bakal menyukseskan bisnisnya si Red ini di apotek. Ide yang cemerlang, memberikan hadiah kepada pejabat juga tidak dihitung pelanggaran. Nah, jadi di sini si Red dan Red itu bakal minta izin penjualan ke Google Petualang dan petinggi-petinggi gitulah ya guys. Kecuali bagi suatu negara yang mempunyai hukum yang ketat sehingga kita tidak boleh melakukannya karena bisa mempengaruhi hasilnya. Toh kita juga berada di kota sultan yang terkenal akan kemalasannya. Perizinan penjualan akan tergantung kepada pejabat yang berwenang dan hasilnya bisa bagus kalau kita membuat kesan yang bagus pula. Karena kau adalah apoteker baru, akan lebih baik kalau kita membawakan sesuatu yang agak mahal. Baik, aku juga handal dalam bernegosiasi semacam ini. Daripada mengelola toko, dulu aku sering melakukan negosiasi dengan orang yang begitu berpengaruh di suatu wilayah. Mari kita lihat. Hadiah seharga kurang dari 30 peril kurasa cukup. Logam mulia yang biasanya dijual mahal di pasaran mungkin pejabat akan suka. Oh ya, kita juga perlu membeli peralatan makan. Bukan hanya membeli hadiah, kita juga harus membeli beberapa peralatan makan untuk Red. Gimana? Aku mau mempunyai peralatan makan hanya untuk digunakan satu orang soalnya. Jadi kerasa nggak enak kalau memakai bersama-sama. Kalau seperti itu masalahnya baiklah, tapi aku juga akan ikut membayarnya karena Reed juga bakal memakainya. Kalau bisa jangan yang mahal seperti tipe peralatan makan kelas atas, dengan begitu Reed bisa ikut membayarnya juga. Karena Red hidup hemat, jadi Red khawatir jika membeli peralatan makan kelas atas ini bakal terlalu tidak efisien ya untuk pengeluarannya. Meskipun itu peralatan makan kelas atas, kau nggak usah repot-repot ikut bayar kok. Tapi kan selain itu dulu selama berpetualang, Red juga memegang bagian bendahara. Jadi itulah kenapa Red begitu ketat kalau mengenai uang. Kalau begitu aku akan mengikuti saranmu selanjutnya tentang gajiku atau gajinya si Red ya, karena dia bakal bekerja di apoteknya si Red. Ya, ujarku sambil menelan ludah dengan gugup. Kuharap Red tidak akan meminta gaji dalam jumlah yang banyak. Kemudian si Red di sini meminta bayaran harian 1,5 peril. Jadi kalau sebulan sekitar kurang lebihnya itu 30 peril. Gimana menurutmu? Karena termasuk makanan dan tunjangan yang lainnya, kupikir itu masuk akal kan? Kupikir itu terlalu sedikit dibanding dengan upah pekerja toko pada umumnya. Tetapi seperti yang Reed bilang, makanan dan tunjangan lain dimasukkan juga. Kurasa bisa dikatakan jumlahnya cukup. Tapi kan Reed seorang petualang rank B yang penghasilan bulanannya sekitar lebih dari 10.000. Kalau 30 peril kurasa itu sangat berbeda jauh. Wah, 10.000 dibandingin 30 peril, beda jauh amat guys. Namun baiklah, yuk kita segera pergi.
Aku merasa tidak enak jika dia bilang tak perlu digaji. Jika Reed tidak meminta imbalan apapun, maka aku akan memberikan gaji lebih padanya apapun yang terjadi. Dengan jumlah gaji Reed sebesar 30 peril per bulan membuatku merasa tertolong. Mungkin dia ingin terus tinggal di rumahku. Jadi itulah kenapa dia bilang padaku tidak usah khawatir soal gaji yang akan kuberikan padanya. Mungkinkah begitu? Jangan bilang padaku bahwa Reed sudah merencanakan ini sejak awal. Reed, makasih. Jadi aku diterima, ujar Reed. Seperti yang diharapkan dari petualang yang bisa menyelesaikan masalah apapun di kota Sultan. Aku pun tidak mengatakan apapun lagi di dalam hati. Aku mengucapkan terima kasih sekali lagi. Nah, jadi seperti itu untuk light novel chapter 10 dari anime Shin no Nakama Journey to Yusa. Wah, cukup menarik ya. Jadi ini kegiatan awal dan penentuan gaji dari si Reed. Nah, oke, jadi seperti itu. Mengucapkan untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe and like. Bye bye.